Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Seman Sumsel Friends, perkenalkan saya Eliza SPD. Saya adalah guru sejarah wajib kelas 12 SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan dengan Seman Sumsel Friends. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran kita pada video kali ini adalah membahas materi KD 3.3 dengan materi pokok masa demokrasi liberal di Indonesia yang merupakan mapel sejarah wajib kelas 12. Demokrasi liberal di Indonesia, atau dikenal juga dengan sistem pemerintahan parlementer, tahun 1950 sampai 1959. Bagaimanakah ciri-ciri masa demokrasi liberal di Indonesia? Mari kita simak presentasi berikut ini. Ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia, yang pertama adalah konstitusi yang digunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, kedudukan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Walaupun presiden memiliki tugas sebagai kepala negara, artinya hanya sebagai simbol negara. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Namun, oposisi partai politik dengan mosi tidak percaya dapat menjatuhkan parlemen. Kita bahas yang pertama di bidang politik. Kurun waktu 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Artinya, keadaan politik di Indonesia masa demokrasi liberal sangatlah tidak stabil. Ada apa? Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Mari kita lihat kabinet yang pertama berikut ini. Kabinet Natsir. Program Kabinet Natsir antara lain, yang pertama menyelesaikan masalah Irian Barat. Sesuai dari hasil KMB, Irian Barat akan menjadi bagian Indonesia pada tahun 1950. Kemudian yang kedua, meningkatkan masalah keamanan. Yang ketiga, penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan darat. Yang keempat, memperkuat ekonomi nasional. Hasil kerja Kabinet Natsir ini, yang pertama, memetakan politik Indonesia bebas aktif. Yang kedua, memasukkan Indonesia dalam anggota PBB, di mana pada tanggal 28 September tahun 1950, Indonesia telah resmi menjadi anggota PBB yang ke-60. Dan yang ketiga, dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat. Namun, Kabinet Natsir ini tidak sampai 1 tahun perjalanannya. Dia harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Faktor kegagalannya adalah adanya mosi tidak percaya dari Hadi Kusumo dari Partai PNI tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950, di mana pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah itu diprotes yang semulanya bertingkat dikehendaki untuk bersifat demokrasi. Yang berikutnya adalah Kabinet Sukiman. Program kerja Kabinet Sukiman yang pertama adalah menyelesaikan masalah Irian Barat yang belum tercapai pada masa Kabinet Natsir. Yang kedua, melakukan persiapan pemilu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia belum pernah melakukan pemilu. Yang ketiga, penerapan tindakan tegas untuk keamanan negara. Dan yang keempat, memperjuangkan kemakmuran rakyat. Hasil kerjanya tidak maksimal pada masa Kabinet Sukiman ini. Kenapa? Karena terjadi perseteruan dalam koalisi, di mana Kabinet Sukiman dipimpin oleh 2 partai besar, yaitu Masyumi dan PNI. Nah, di dalam keanggotaan Kabinet Sukiman ini terjadi kepentingan pribadi dan partai, sehingga program kabinet sendiri tidak dapat berjalan secara maksimal. Adapun faktor kegagalan dari Kabinet Sukiman yaitu adanya mosi tidak percaya dari Sunarjo dari Partai PNI tentang penandatanganan MSA, Mutual Security Act,
yang merupakan kerjasama dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Dianggap oleh Partai PNI ini mencoreng hubungan luar negeri Indonesia bebas aktif. Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain menyelesaikan masalah Irian Barat, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, serta memperbaiki hubungan dengan Belanda dan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Hasil kerja Kabinet Wilopo ini tidak berjalan secara maksimal karena terjadi berbagai peristiwa, antara lain peristiwa 17 Oktober 1952, di mana ada golongan tertentu meminta Soekarno agar segera membubarkan parlemen. Peristiwa yang tidak stabil tersebut membuat beberapa golongan TNI meminta agar Aha Nasution itu diturunkan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sedangkan di daerah juga terjadi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa, yaitu terjadi bentrokan antara pemerintah dengan petani mengenai lahan perkebunan. Sehingga dari peristiwa tersebut menewaskan 5 petani. Kemudian juga muncul sentimen kedaerahan karena merasa tidak puas terhadap pemerintah. Faktor kegagalan Kabinet Wilopo yaitu adanya mosi tidak percaya dari oposisi, yaitu dari Serikat Tani Indonesia, meminta agar Wilopo diturunkan dari jabatannya. Kabinet Ali I atau Ali Wongso. Program kerja Kabinet Ali yang pertama menyelesaikan masalah Irian Barat, menyelesaikan pertikaian politik dalam negeri, mengatasi gangguan keamanan, serta memperbaiki hubungan luar negeri dan meninjau kembali persetujuan KMB. Hasil kerja Kabinet Ali yang pertama disusunnya panitia pelaksanaan pemilu, dan yang kedua suksesnya membawa Indonesia menjadi lebih terkenal di mata internasional karena menjadi tuan rumah penyelenggaraan KAA, Konferensi Asia Afrika. Namun, Kabinet Ali harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Faktor kegagalannya adalah adanya pemberontakan di berbagai daerah, kemudian mundurnya Aha Nasution sebagai pimpinan KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang kedua, melaksanakan pemilu secara baik dan maksimal. Dan yang ketiga, mengangkat kembali Aha Nasution sebagai pimpinan KSAD. Hasil kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dilaksanakannya pemilu tahun 1955. Pemilu pertama ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. 4 partai besar pemenang pemilu, baik di DPR ataupun pemilu di konstituante, adalah Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Yang kedua, hasil kerjanya adalah dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. Namun, Burhanuddin Harahap juga harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Faktor kegagalannya adalah banyaknya perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang menjadi menemui jalan buntu atau dikenal dengan deadlock. Kabinet Ali II. Program kerja Kabinet Ali II yang pertama menyelesaikan masalah Irian Barat, yang kedua pembatalan KMB, yang ketiga meningkatkan kemakmuran rakyat, yang keempat mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Hasil kerja Kabinet Ali II yaitu ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Soekarno, dan yang kedua beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik Indonesia. Namun, Ali II juga harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Faktor kegagalannya adalah munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, di mana
Masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Kemudian, munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Kabinet Juanda. Program kerja Kabinet Juanda yaitu menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang kedua, pembentukan Dewan Nasional yang merupakan amanat dari konsepsi Presiden tahun 1957. Yang ketiga, mempercepat program pembangunan. Dan yang keempat, normalisasi keadaan Republik. Hasil kerja Kabinet Juanda, yang pertama ditetapkannya Peraturan Kelautan atau Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Laut Indonesia hanya diakui oleh pemerintah kolonial sejauh 3 mil. Perjuangan Juanda dalam memperluas wilayah laut Indonesia menjadi 12 mil. Itu berhasil dicapai pada masa ini. Kemudian dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah atau dilakukannya Munas. Dan yang ketiga, pembersihan pejabat yang korupsi. Kabinet Juanda harus juga meletakkan jabatannya kepada Presiden. Faktor kegagalannya adalah terjadi banyaknya gerakan separatis di berbagai daerah, antara lain PRRI Permesta. Selanjutnya di bidang ekonomi, yang pertama ada program Gunting Syafruddin, yang kedua Plan Sumitro, yang ketiga nasionalisasi DJVC Bank, yang keempat sistem ekonomi Alibaba, dan yang kelima RPLT, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Gunting Syafruddin, 20 Maret 1950, Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan memotong nilai rupiah di atas 250 menjadi setengahnya. Tujuan Gunting Syafruddin ini adalah untuk mengurangi uang yang beredar di tengah masyarakat dan mengatasi defisit anggaran. Plan Sumitro dituangkan dalam program Natsir, yaitu Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Plan Sumitro digagas oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadi Kusumo, bahwa harus ditumbuhkan kelas pengusaha di kalangan pribumi dengan memberi bantuan kredit. Wujud dari RUP ini yaitu dicanangkanlah program Benteng, yaitu mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain itu juga agar mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi atau Tionghoa. Namun pada faktanya, Plan Sumitro mengalami kegagalan, antara lain penyebabnya tidak kondusifnya politik Indonesia dan kurangnya ahli untuk menangani masalah perekonomian. Nasionalisasi DJVC Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah melakukan nasionalisasi DJVC Bank menjadi Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa DJVC Bank adalah bank milik pemerintah Belanda yang memiliki hak oktroy. Nah, tujuan dari nasionalisasi DJVC Bank ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta penghematan drastis. Sistem ekonomi Alibaba. Pada masa Kabinet Ali I, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adi Suryo memperkenalkan sistem memajukan pengusaha pribumi dengan berkolaborasi dengan pengusaha non-pribumi atau keturunan Tionghoa dalam bentuk bantuan pinjaman atau kredit. Ternyata, kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina, sehingga program Alibaba tidak dapat berjalan secara maksimal. RPLT. RPLT dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dengan membentuk Biro Perancang Negara dengan Menteri Insinyur Juanda. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang rencananya akan dilaksanakan tahun 1956 sampai 1961. Karena situasi politik tidak kondusif, RPLT diubah menjadi MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan. Namun,
Kebijakan ini juga tidak mencapai hasil yang maksimal. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kebijakan ini akhirnya dibatalkan. Please subscribe, like, dan komen video-video YouTube SMA Negeri Sumatera Selatan karena akan ada banyak video pembelajaran dari mapel lain yang akan kami produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.